kami sedang mengawal namanya Dr. Haji Edi Prabowo. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Setelah penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta untuk membuka seterang-terangnya kasus dugaan suap terkait dengan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, termasuk terkait dengan keberadaan Ali Mukhtar Ngabalin di KKP. Dalam kasus ini KPK memang telah menetapkan 7 tersangka, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Namun, mantan staf di kantor staf kepresidenan, Bambang Bithur Suryadi, mengatakan KPK harus memeriksa dan menangkap tenaga ahli KSP Ali Mukhtar Ngabalin. Sebagaimana dilansir oleh RM Oil ID, Jumat 27 November 2020, Bambang Bithur Suryadi yang dikenal sebagai murid almarhum Taufik Kemas mengatakan KPK harus periksa dan tangkap Ngabalin atas Undang-Undang Transaksi Kejahatan Korupsi. Ali Mukhtar Ngabalin diketahui ikut bersama dengan rombongan Menteri KKP Edi Prabowo saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Setiba mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pulang dari Kunker Selasa malam 24 November 2020, tim KPK menangkap Edi dan rombongan. Total yang diamankan adalah 17 orang. Sementara Ali Mukhtar Ngabalin tidak ikut ditangkap, dan dari hasil pemeriksaan KPK hanya menetapkan 7 orang tersangka, selebihnya dipulangkan. Dalam keterangannya kepada RM Oil ID, Bithur Suryadi mengatakan sebagai pejabat KSP dan Komisaris Perindo III, Ngabalin juga pembina KKP, tapi di KKP yang bersangkutan tidak digaji. Sebagai pembina KKP, Ngabalin tidak digaji negara. Maka Ngabalin diduga mendapatkan aliran dana dari hasil sogok korupsi, dan perjalanannya ikut ke Amerika Serikat dipastikan dibiayai oleh para pengusaha atau penyuap, terang mantan anggota DPR RI dari PDIP ini. Dengan demikian, Bithur Suryadi meminta KPK menggali dan mendalami uang perjalanan Ali Mukhtar Ngabalin ke Amerika Serikat. KPK harus menelusuri dugaan aliran dana sogok tersebut. Jika Ngabalin terbukti menerima lebih dari 100 juta rupiah, maka memenuhi syarat sebagai tersangka penerima aliran dana suap, tandasnya. Sementara itu di media sosial juga beredar video pernyataan Ali Mukhtar Ngabalin yang sedang mengawal kebijakan Menteri Edi Prabowo di awal kinerja kabinet setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Disebutkan ia ada di kantor Bupati Demak, dan Ngabalin mengatakan sedang mengawal kebijakan Menteri Edi Prabowo. Kata Ngabalin, ia melihat langsung kebijakan menteri di lapangan yang sedang koordinasi dengan pemangku kepentingan nelayan. Ia memastikan kebijakan Menteri Edi Prabowo mendatangkan kemaslahatan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan. Selamat pagi, kami lagi ada di kantor Bupati Demak. Siap-siap, silakan ada Bang Ngabalin. Yes, apa kabar semua? Seluruh rakyat Indonesia, teman-teman, kawan dimanapun Anda berada. Kami sedang mengawal Menteri baru periode kedua Jokowi, namanya Dr. Haji Edi Prabowo, di Kabupaten Demak. Melihat langsung apa kebijakan-kebijakan menteri di lapangan, kemudian koordinasi dengan bupati dan seluruh pemangku kepentingan nelayan. Kita pastikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Edi sekarang adalah mendatangkan kemaslahatan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan. Itu pasti. Kenapa saya tahu? Iyalah, saya kan Komisi Pemangku Kebijakan Publik dan kantor staf presiden. Oh iya. Kita mengawal kebijakan-kebijakan presiden yang dilakukan oleh Menteri Edi. Terima Jadi kasih. jangan ada yang nyinyir-nyinyir, fitnah-fitnah sono, fitnah sini. Ikhlas dong. Ikhlas ya. Ini menteri baru sekarang. Paham nggak? Oke? Oke, terima kasih Bang Ngabalin. Sebagaimana banyak diberitakan, Edi Prabowo ditangkap oleh KPK pada Selasa 24 November 2020 menjelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saat itu, Edi Prabowo turun dari pesawat yang mengantarkan dari Jepang. Sebelumnya, Edi Prabowo dan rombongannya melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat.
lalu pulang ke Indonesia dengan transit dulu di Jepang. Setelah 24 jam ditangkap, Edi Prabowo ditetapkan menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Edi dijerat dengan pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan gelar perkara. KPK menyimpulkan adanya dugaan korupsi berupa penerimaan suap atau janji oleh penyelenggara negara. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka, yaitu 1. Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, 2. Safri sebagai staf sus Menteri KKP, 3. Andrew Pribadi Misanta sebagai staf khusus Menteri KKP, Siswandi sebagai pengurus PT Airio Citra Kargo, 5. Ainul Fakih sebagai staf istri Menteri KKP dan Amiril Mukminin sebagai pemberi, 7. Suharjito sebagai Direktur PT 2 Putra Perkasa Pratama. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka IP, SAF, SPD, AF, dan SCD. Untuk 2 orang jadi barang ini selain yang diperlihatkan di sini juga ada beberapa cover. Jadi kami perlihatkan foto dari barang bukti waktu. Ini ya.